pemandangan yang berbeda. Menanti matahari menyapa dari balik Danau Tiga Warna menjadi dambaan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu. Inilah pesona kekayaan alam milik Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Menariknya travelers, Danau Kelimutu kerap berubah warna sejak tahun 70-an. Berdasarkan hasil investigasi University of California pada tahun 1992, perubahan warna dikarenakan perubahan kondisi fisik kimia. Akhirnya saya bisa langsung melihat Danau Kelimutu atau Danau Tiga Warna. Tepat di belakang saya itu adalah Danau Muda Budi. Dan di bagian belakangnya itu adalah Danau Orang Jahat. Sedangkan di bagian atas atau dekat Tugu itu dapat melihat Danau Orang Tua atau Danau Orang Bijak. Masyarakat Liau memiliki kepercayaan kalau Danau Kelimutu atau Danau Tiga Warna ini merupakan tempat arwah dari orang yang sudah meninggal. Jadi setiap arwah akan bertemu penjaga pintu atau konde ratu di Danau Kelimutu. Menarik mengetahui Danau Kelimutu yang tak lepas dari sisi budaya serta sisi ilmiah. Saya pun melepas lelah dan mencukupi kebutuhan mineral dengan le mineral. Segarnya le mineral mengembalikan semangat saya untuk melihat indahnya Danau Tiga Warna. Sebagai wisatawan yang bertanggung jawab, apabila melihat sampah berserakan, jangan lupa diambil ya travelers untuk dibuang ke tempatnya. Dengan cara seperti ini, kita pun akan turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Saya akan melihat kebun Edelweiss yang tak jauh dari kawasan Taman Nasional Kelimutu. Kebun Edelweiss ada sejak tahun 2018 yang dikelola oleh kelompok Tukedu, kelompok binaan Taman Nasional Kelimutu. Permisi Pak Vendra, ini luas banget ya Pak. Dari pihak Taman Nasional Kelimutu melakukan pelatihan tidak kepada masyarakat? Ini kan masyarakat semua nih yang mengelola. Iya, kita dari awal melakukan pelatihan terus melakukan pembinaan, dalam hal ini proses penanaman sampai pemanenan. Begitu juga dengan nanti pas penjualan itu kita selalu dampingi. Oke, menarik nih Pak. Jangka waktu Edelweiss dari pembibitan sampai panen sekitar 6-8 bulan baru dapat dipetik. Kuncup bunga yang berwarna kuning itulah yang baik dan siap dipetik. Barulah Edelweiss dirangkai dan dikeringkan. Disebut sebagai bunga abadi, Edelweiss ini pun akan tetap mekar. Nusa Tenggara Timur tak lekang dari unsur budaya. Saya pun beranjak ke desa wisata Woloara. Sesampainya saya disambut Sanggar Rongge Ranggo melalui tarian sambutan Wanda Puu dan lantunan musik Nggowani. Setelah itu barulah saya disambut oleh Mosalaki atau tetua adat desa Woloara. Kami Simo Roatedei Seka Okita to dari Bari Lektana Okita to Gare sama Sawe do ini. Mosalaki menyampaikan ucapan terima kasih sudah berkunjung ke desa Woloara. Mosalaki menerima dengan senang hati kedatangan tamu dan mengajak berkeliling desa Woloara. Ini adalah kelompok tenun Lawi Luja. Mama-mama tersebar melakukan tugasnya masing-masing sesuai proses penenunan. Mulai dari gulung benang atau woe, menggulung dengan bambu atau niku, ani-ani atau goa, pete atau ikat, membentuk motif, dan menenun. Permisi Mama. Mari, silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih. Dengan Mama siapa? Mama Yovita. Mama Yovita. Ini kan belakang Mama Yovita banyak motif ya. Ya. Ini ada artinya nggak setiap motif? Kalau ini sarungnya untuk laki-laki. Oh, berarti ada perbedaan ya Mama? Iya. Sarung laki-laki dan perempuan? Perempuan, iya. Apa Kalau bedanya? ini perempuan, ini barisan perempuan, ujung tuh laki-laki. Oh,
Ya warna hitam itu laki-laki ya. Jadi laki-laki itu harus berwarna hitam dan ada birunya, benar? Birunya iya, benang ada biru sedikit, putihnya sedikit. Ada emasnya. Emasnya, itu yang laki-laki punya. Masih dari Woloara, kepala desanya ternyata seorang yang peduli lingkungan loh travelers. Di rumahnya kepala desa menggunakan paving block yang terbuat dari olahan sampah plastik. Iya. Caranya bagaimana Pak bisa jadi seperti ini? Oh iya, ini kita panaskan di kompor dengan malnya, sama malnya. Ini mal yang bulat, yang ini mal yang persegi 4. Iya. Ini sampahnya dari mana saja Pak? Kalau sampahnya itu kita seringkali ngambilnya dari warga di sini, untuk membersihkan lingkungan di desa kita. Terus ada juga yang kita ngambil dari Kelimutu. Jadi sebenarnya tujuan Pak Robert untuk mendaur ulang sampah itu apa Pak sebenarnya? Tujuan agar ini lingkungan bersih, biar di mana-mana itu kita nggak temuin sampah. Baik, terima kasih banyak infonya Pak, menarik semuanya. Sama-sama Mbak. Ayo Mbak minum dulu Mbak. Oh iya, Iya. terima kasih. Sama-sama. Seger nih Pak. Kota Ende, kota Pancasila, menorehkan sejarah bagaimana Presiden pertama Republik Indonesia melahirkan ideologi bangsa saat diasingkan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur oleh pemerintah Hindia Belanda. Disinilah lokasi perenungan Soekarno. Bung Karno berkata, "Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula, kurenungkan nilai-nilai Pancasila." Tak jauh dari Taman Renungan Bung Karno, saya singgah di rumah pengasingannya. Bangunannya masih kokoh berdiri. Akhirnya saya bisa masuk juga nih ke rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Flores, NTT. Jadi Bung Karno tuh tinggal di sini selama 4 tahun 9 bulan dari tahun 1934 sampai 1938 waktu masih menjadi suaminya dari Inggit Garnasik. Terdapat juga barang-barang yang memiliki makna semangat juang yang tetap dikobarkan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Contohnya saja melalui sebuah tongkat serta lukisan. Salah satu tongkat yang digunakan Bung Karno bermotif monyet untuk menghina ataupun merendahkan penjajah Belanda. Cara ini dilakukannya agar Belanda tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Bung Karno sedang menyampaikan semangat juang bangsa. Sekitar 100 meter dari rumah pengasingan Bung Karno terdapat sebuah organisasi yang memiliki semangat juang memperhatikan lingkungan. ACIL atau Anak Cinta Lingkungan beranggotakan 74 anak-anak dalam rentang usia 4 hingga 15 tahun. Tak jauh dari lokasi rumah pengolahan sampah, anak-anak bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Saya pun bertemu dengan ketua organisasi ACIL, Pak Umar. Pak, ini kan ACIL itu anak cinta lingkungan ya Pak? Iya, Kenapa anak-anak nih Pak? Anak-anak jadi anak-anak itu lebih kita lebih menciptakan anak-anak, mengkaderkan mereka mulai dari sejak dini. Jadi mengenalkan tentang lingkungan, apalagi persoalan sampah kita di Kabupaten Ende sini. Kami ingin jadikan anak-anak itu sebagai maskot anak cinta lingkungan kita di Kabupaten Ende itu yang peduli dengan persoalan lingkungan khususnya masalah sampah. Jadi kan saya lihat di baju Bapak ada bumi cuma satu kita jaga untuk generasi. Berarti Bapak itu membuat generasi baru untuk menjaga bumi gitu ya Pak? Ya, betul sekali. Berarti anak-anak harus menjadi generasi Harus menjadi penerus? generasi penerus untuk menjaga bumi ini tetap lestari. Mantap. Saya mau ikut bantu anak-anak untuk mengut sampah ya Pak? Anak-anak dalam organisasi ACIL diajarkan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan, terampil mengolah sampah,
hingga memiliki apresiasi terhadap alam sekitar. Mbak, Asia. Halus. Mari kita minum dulu, Mbak. Oke, baik minum. Wah, seger banget nih, Segar. Pak. Nanti kalau habis diminum, botolnya jangan dibuang ya. Oh iya Nah, iya. nanti kita mau olah lagi botol ini Oke, di tempat pengolahan. di tempat pengolahan Di rumah Bapak. di rumah saya di Oke. workshop Acil ini. Oke, kita minum dulu, Pak. Yuk. Usai mengumpulkan sampah, kami pun minum le mineral yang mengandung mineral esensial. Kandungan ini membuat segar, sangat cocok untuk mengembalikan kesegaran tubuh setelah lelah beraktivitas. Usai mengumpulkan sampah, saya langsung ke rumah pengolahan. Disinilah ragam kreativitas dapat terlihat dari sampah. Seperti tas yang terbuat dari sampah plastik kemasan, ataupun tas anyam yang disusun dari bagian atas gelas plastik. Saat ini anak-anak sedang membuat ekobrik dari ragam sampah plastik yang sudah dihaluskan, lalu dimasukkan ke dalam botol plastik. Di sini kakak-kakak mentor atau pengasuh tetap mendampingi dalam setiap proses. Ekobrik ini memiliki ragam nilai pakai. Contohnya dapat menjadi tempat duduk. Acil memiliki 5 pilar dalam pengolahan sampah, yaitu reduce, reuse, recycle, regenerative, dan renewable. Tak hanya itu, Acil pun memiliki dampak bagi warga sekitar melalui bank sampah. Contohnya saja nih, 1 kilogram sampah dapat setara dengan 1.000 hingga 2.500 ribu rupiah. Di Acil pun warga dapat membeli token listrik, bahkan membayar sekolah dengan sampah. Syaratnya, sampah sudah dipilah sesuai jenisnya, dibersihkan, dan ditempatkan dalam tas ataupun karung saat diserahkan ke Acil. Konsep itu membuat masyarakat tersadar bagaimana keberlangsungan hidup yang baik dimulai dengan memilah sampah dan dibarter dengan kebutuhan hidup lainnya. Ende menawarkan pesona alam khas perbukitan yang berdempetan dengan Laut Flores. Topografi seperti itu menarik juga travelers jika dilihat langsung dari udara. Saya pun mendatangi lapangan Makobrimob Ende. Lokasi ini menjadi pusat latihan para layang bagi masyarakat yang tertarik pada cabang olahraga ini. Saat saya datang, ada sekitar 5 orang yang sedang berlatih ground handling. Di teknik inilah siswa para layang diuji mengembangkan dan mengendalikan parasut di lapangan sebelum terbang yang sesungguhnya. Kelima siswa ini sedang berlatih teknik reverse launch atau mengembangkan parasut dengan cara badan mengarah ke parasut. Jika parasut sudah mulai mengembang, maka siswa harus berbalik badan dan berlari mengendalikannya. Saya pun penasaran dengan latihan para layang dan mau bertanya dengan Om Yohanes sebagai penggerak para layang di Ende. Ini Deselvi, Uji, dan Novi. Novi, Nih, ya. rata-rata semua ini Deselvi baru 1,5 bulan ground handlingnya. Wow, gimana pengalamannya Ibu berlatih para layang? Pengalamannya ada suka duka sih, tapi asik, Asik? menyenangkan. Ya. Suka dukanya seperti apa, Bu? Yang jelas latihan teknik dasar itu tidak gampang. Di lapangan kita terbentur dengan kadang-kadang kita jatuh. Di saat berlari tekniknya kurang betul, jadi kita jatuh. Tapi patah semangat nggak nih, Bu, walaupun susah? Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, asik. Asik ya? Ya. Tak lama saya langsung mencoba ground handling. Kelengkapan penerbang yaitu harness dan helm. Harness ini menghubungkan tali atau riser dengan parasut. Saya pun diberitahu Om Yo terkait tali-tali yang terdiri dari beberapa riser atau tali pengait, serta toggle sebagai tali kemudi. Saya diajari mengembangkan parasut dengan teknik alpine launch atau maju dengan menarik parasut. Saat mencoba, kekuatan otot lengan sangat diuji travelers. Rasanya sangat berat untuk melambungkan parasut. Saya pun harus berkali-kali mencobanya.
Jujur ini sangat melelahkan dan menguras energi travelers. Terbang. Asik nggak? Asik. Kira-kira udah keracunan nggak nih? Udah nih ya? Pingin? Coba lagi Harus ya. coba. Kita minum dulu. Iya, iya. Le mineral, cocok banget nih buat NTT yang panas. Iya bener, panas banget. Ayo minum yuk, biar Iya. kurangi dehidrasi. Bener banget. Mau nyoba terbang nggak? Mau, tapi Iya. karena kan belum bisa nih. Pengen tandem nggak? Pengen dong, apalagi di ND. Penasaran kan kalau lihat dari udara seperti apa gitu. Kayaknya yang nandem kita punya penerbang handal. Oh, siapa tuh Pak? Mana Mas Nasrul? Wah, ini keren mantap, nih. Kakak. Aduh. Ini penerbang tandem kita nih. Ini Mbak Min mau nyobain rasanya terbang tandem. Iya. Gimana? Tadi udah terbang belajar. Udah belajar ground handling. Gitu kan, Mantap, masih kalau- kacau. Ya, mantap kalau mau Mbak terbang tandem bisa. Sama Mas Nasrul ya. Oke, nanti dari Bukit Kita Manunggo. Manunggo. Yes, this is the best venue paragliding in ND. Usai berlatih, saya langsung menuju ke Bukit Manunggo untuk tandem para layang. Tapi sebelum ke landasan take off para layang, saya ingin meminta izin dahulu kepada Mosalaki atau tetua adat wilayah Manunggo. Terima kasih kami menerima para tamu dari Jakarta yang kami menerima untuk mau para layang di Manunggo. Dan saya harap tempat kami ini yang paling bersih dan kita menjaga sama-sama. Ketika sudah di bagian atas, kemiringan bukit begitu terlihat. Kami harus menanjak, berpegangan ilalang agar tak terjatuh. Sengatan matahari membuat saya merasa lelah. Nah, untuk mengembalikan kebugaran tubuh, saya selalu membawa le mineral yang terjamin bersih dengan 3 lapis proteksi, menjamin kualitas kesegaran mineral esensial yang Oke, terkandung lagi di yuk. dalamnya. Setelah minum le mineral, tubuh saya kembali bugar dan siap kembali menanjak Bukit Manunggo. Sesampainya master tandem aku, Mas Syahrul, sudah melakukan persiapan. Pemandangannya bagus. Oke, sebelum terbang kita pakai helm dulu ya Mbak ya. Medan take off cukup curam nih travelers. Tak lama kami pun melayang menunggangi angin di atas kota Ende. Kali ini aku terbang di ND dengan pemandangan yang berbeda. Biasanya kan bukit-bukit atau langsung laut, tapi ini langsung banyak rumah-rumah, atap rumah. Ada stadion, wah menarik sekali. Kondisi angin gimana Mas Syahrul? Anginnya begitu perfect, bagus sekali Perfect ya? buat terbang hari ini. Oke. Enak. Good ya pokoknya semuanya. Yoi. Nanti kita akan terbang berapa lama kira-kira? Oh, kita terbang di 5-10 menit aja ya. Oke, siap. Ini ketinggian berapa kira-kira Mas? Ketinggian MDPL-nya 200 dari permukaan Oke, laut. 200. Hai, itu dia tuh ada teman-teman. Yuhu, pengalaman baru yang saya rasakan. Mendarat tepat di pinggir jalan raya travelers. Lapangan landingnya pun terbilang kecil. Namun karena sama Mas Syahrul yang sudah handal dan berkali-kali ikut kejuaraan PON, jadi saya merasa aman. Terbang melayang di langit Ende, Nusa Tenggara Timur.